Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatizah, segenap para pengurus DKM Masjid Jami At-Taubah dan para jamaah salat Jumat Masjid Jami At-Taubah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari yang penuh barokah ini kita masih sama-sama diberikan begitu banyak nikmat, di antara lain nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih dapat berkumpul kembali dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Besar harapan mudah-mudahan rangkaian ibadah sholat Jumat kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami At-Taubah yang dimuliakan Allah, sambil menunggu datangnya waktu salat Jumat kita pada siang hari ini, ada beberapa maklumat yang harus kami sampaikan. Yang pertama akan kami sampaikan laporan keuangan Kas Masjid Jami At-Taubah. Laporan keuangan Kas Masjid Jami At-Taubah pada minggu lalu saldonya Jumat tanggal 7 Januari totalnya Rp115.959.700. Adapun pemasukannya di antara lain tromol Jumat lalu sebesar Rp3.160.000, loket kaca selama satu pekan sebesar Rp2.350.000, tromol harian selama satu pekan sebesar Rp1.020.000, tromol taklim selama satu pekan sebesar Rp700.000. Adapun ada amal jariah dari para jamaah, diantaranya dari keluarga besar Bapak Adi Mohtar yang jumlahnya sebesar Rp500.000, berikut dengan nasi Jumat berkah sebanyak 50 box, dan juga dari keluarga besar almarhum Mat Nasih sebesar Rp200.000. Total pemasukan dari tanggal 7 sampai 13 Januari 2022 sebesar Rp8.750.000. Untuk pengeluarannya diantara lain operasional petugas sholat Jumat untuk satu pekan sebesar Rp850.000, insentif 4 khodim atau marbot untuk satu pekan sebesar Rp1.800.000, kegiatan taklim selama satu pekan sebesar Rp1.800.000, subsidi kegiatan taklim untuk kaum ibu sebesar Rp250.000, pembelian kipas angin sekretariat DKM sebesar Rp420.000, pembuatan podium untuk acara peringatan Hari Besar Islam sebesar Rp2.500.000, iuran taklim subuh gabungan Kecamatan Pancoran sebesar Rp1.050.000, cetak banner dan proposal sebesar Rp300.000. Total pengeluaran untuk minggu ini sebesar Rp8.970.000. Total saldo Kas Masjid Jami At-Taubah pada tanggal 14 Januari 2022 sebesar Rp115.769.700. Kami ulangi, total sisa saldo Kas Masjid Jami At-Taubah pada tanggal 14 Januari 2022 sebesar Rp115.769.700. Selanjutnya kami segenap pengurus DKM Masjid Jami At-Taubah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah, para donatur yang sudah menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk Masjid Jami At-Taubah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dan melipat gandakan berupa pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami informasikan kepada para jamaah seperti biasa bahwasanya Masjid Jami At-Taubah setiap minggunya mengadakan
yang alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih hampir 1 tahun. Dan oleh karena itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian bahwasanya yang ingin berpartisipasi atau ingin membantu dalam program Jumat Berkah bisa langsung mengantarkan berupa nasi box atau lain-lainnya ke depan pintu utama Masjid Jami At-Thawaab yang dibuka pada pukul 10:15 sampai dengan pukul 11:30. Dan nasi tersebut nanti akan kita distribusikan setelah pelaksanaan sholat Jumat kita selesai. Selanjutnya perlu diketahui juga kepada para jamaah sekalian bahwasanya Masjid Jami At-Thawaab insyaallah akan selalu memperbaiki segala fasilitas peribadatan yang ada di masjid kita ini. Oleh karena itu perlu diketahui saat ini Masjid Jami At-Thawaab telah menyelesaikan pemagaran lahan parkir yang ada di depan mimbar Masjid Jami At-Thawaab. Alhamdulillah hampir selesai. Dan pada hari Rabu yang lalu kita juga sudah memulai pelaksanaan revitalisasi awning yang ada di depan pintu utama Masjid Jami At-Thawaab yang luasnya kurang lebih 216 meter yang saat ini sudah dalam tahap pembongkaran yang mudah-mudahan dalam waktu kurang lebih 3 minggu sudah dapat selesai. Oleh karena itu kami himbau kembali revitalisasi awning depan pintu Masjid Jami At-Thawaab ini menggunakan kain membran 650 GSM yang perlu diketahui biaya yang dibutuhkan sebesar 135 juta rupiah. Jadi untuk dana yang dibutuhkan pembuatan awning yang ada di depan Masjid Jami At-Thawaab sebesar 135 juta rupiah. Adapun untuk pengerjaannya kita mulai dari pada pukul 21.00 sampai dengan pukul 4 pagi agar tidak mengganggu aktivitas atau arus lalu lintas yang ada di depan Masjid Jami At-Thawaab. Dan pun juga kami minta mohon maaf apabila para tetangga Masjid Jami At-Thawaab apabila terjadi kebisingan untuk pembongkaran, kami atas nama pengurus DKM Masjid Jami At-Thawaab mohon dibukakan pintu maaf. Dan adapun untuk pemasukan sementara infak khusus revitalisasi awning Masjid Jami At-Thawaab, yang pertama dari keluarga almarhum Haji Madali bin Haji Bosan sebesar 3 juta rupiah plus lighting kanopi, dan juga yang kedua dari Bapak Hendra Hidayat sebesar 5 juta rupiah, keluarga almarhum Bapak Muhammad Soleh bin Haji Toha sebesar 500.000 rupiah, dan dari Bapak Irul atau dari toko Krio yang ada di depan Masjid Jami At-Thawaab sudah menyumbangkan sebesar 1 juta rupiah. Total pemasukan sementara sebesar 9.500.000 rupiah. Untuk itu kami segenap pengurus Masjid Jami At-Thawaab mengajak kepada para jamaah yang ingin membantu atau berpartisipasi dalam rangka revitalisasi awning yang ada di Masjid Jami At-Thawaab bisa menghubungi saudara Khairuddin atau bisa dengan bendahara Masjid Jami At-Thawaab Dina Muhammad Farhat. Selanjutnya untuk susunan petugas sholat Jumat pada siang hari ini yang bertindak sebagai khatib dan imam Al-Mukarram Ustaz Farhan Febrian. Untuk muazin saudara Iqlil Amjad Bilal Haji Muhammad Hussein, dan waktu Jumat pada siang hari ini tiba pada pukul 12:04 waktu Indonesia Barat. Sebelum kami tutup, marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Wabil khusus kita doakan para donatur kita, para muassis Masjid Jami At-Thawaab, para alim ulama kita, para guru-guru kita, para seluruh sanak famili kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Wabil khusus kita niatkan untuk almarhumin yaitu almarhum Zakaria Islami bin Sarung, almarhum Ismail Sarung bin Fulan, almarhum Sarung bin Fulan, almarhum Mamlum bin Fulan, almarhum Saifah binti Fulan, almarhumah Rohati binti Maksum, almarhumah Suryati binti Adma, dan almarhum Haji Matnaseh bin Haji Madinah, almarhum Hajat Tasmani binti Haji Marullah. Kita doakan semua keluarga kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, khusus para muassis Masjid Jami At-Thawaab yang sudah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, terima amal
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan kepada para jamaah kita, para guru-guru kita, para sanak famili kita yang saat ini sedang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali badannya sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan untuk kita semua, mudah-mudahan Allah pelihara selalu kesehatan kita, Allah panjangkan umur kita, berikan rezeki kita yang banyak, yang halal, yang barakah. Hadhihi niyyah ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada para jamaah untuk mengisi saf-safnya yang kosong yang ada di depan agar saudara kita yang ada di luar dapat masuk, dan untuk kepada para adik-adik yang ada di atas, mohon untuk tidak bercanda, dan untuk para adik-adik yang ada di atas mohon untuk sholatnya ada di bagian sebelah kanan gedung baru Masjid Jami Al-Qobah. Pada para petugas mohon untuk mengiring adik-adiknya untuk sholat di gedung baru Masjid Jami Al-Qobah yang ada di lantai 2. Mohon untuk tidak berisik agar tidak mengganggu kekhusyuan ibadah sholat Jumat kita pada siang hari ini. Para hadirin jamaah sekalian yang kami hormati, itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu berbahagia hidayah dan masalah qaim. Ati sayyidina Muhammad al-Rasul al-Fadil al-Sharaf al-Rajid. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat Jumat di Masjid Jami' At-Taubah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan izin Allah, dengan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Mari sama-sama kita memperbaiki kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita taat kepada Allah. Mari kita taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar, kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tujuan kita hidup sebenarnya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, agar seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai saat kita mati amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, khatib ingin mengajak serta mengingatkan kepada seluruh jamaah sekalian, wabil khusus kepada diri al-fakir, untuk senantiasa menjaga keimanan kita dimanapun kita berada. Di dalam kondisi apapun kita harus tetap menjaga iman kita. Di dalam kondisi kaya ataupun miskin, di dalam kondisi sehat ataupun sakit, di dalam kondisi bahagia ataupun sedih, harus tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diperintahkan untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita diperintahkan selalu beriman kepada Allah dimanapun kita berada? Karena tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan ajalnya tiba. Jangan sampai saat ajal kita tiba, kita dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, dan seluruh amal ibadah kita
sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad, yang keluar dari agama Islam, fayamut lalu ia mati, wa huwa kafir, maka ia termasuk orang kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka seluruh amal ibadahnya, puasanya, salatnya, zakatnya, infaknya, hadirnya di majelis ta'lim akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itulah penghuni api neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal abadi selama-lamanya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita menjaga iman. Inilah pentingnya kita tetap dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang di akhir perkataannya mengucapkan la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka akan masuk surga. Di hadis lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa harramahullahu 'alan nar." Tidaklah seorang hamba melainkan bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusannya, illa kecuali harramahullahu 'alan nar, Allah haramkan baginya api neraka. Bahkan di hadis yang sering kita dengar, yang sering disampaikan oleh para kiai, oleh para habaib, bahwasannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Sebaik-baik perkataan, sebaik-baik ucapan yang pernah aku ucap dan yang pernah diucap oleh nabi-nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Inilah pentingnya kita tetap dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pendek kata, kita wajib menjaga iman. Bahkan harus kita jaga, karena ini adalah anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kenapa disebut anugerah yang besar? Karena tidak semua manusia Allah berikan anugerah berupa keimanan. Oleh karena itu, kita yang telah Allah berikan taufik hidayah berupa keimanan ini, mari kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita syukuri nikmat iman ini dan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, menjauhi apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, agar iman kita terus bertambah. Hal ini selaras sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata beliau, "Al-imanu qaulun wa amal, yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah." Kata Imam Syafi'i, iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Artinya iman bukan hanya sekedar di mulut, iman bukan hanya sekedar di lisan saja, tetapi diiringi dengan perbuatan kita, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Al-imanu yazidu wa yanqus, dan iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya karena apa? Yazidu bi ta'ah, bertambah karena ketaatan kepada Allah, wa yanqus bil ma'siyah, dan berkurang karena melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai saat kita melakukan maksiat kepada Allah
iman kita hilang dan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mumpung masih di awal tahun, mari kita mantapkan niat kita untuk menyongsong kehidupan yang lebih sulit lagi, agar seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah, umur panjang, sehat wal afiyah, rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang berlimpah, dan pada akhirnya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan lisan kita, mulut kita lancar untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Waradallahu ma'ala arba'atil khulafa'ir rasidin sayyidina Abi Bakrin wa Umara wa Uthmana wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa qarabati ajma'in wattabi'in wattabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa yas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.